Video kali ini saya pengen bikin pointers. Sorry, saya agak nyontek dari sini, ada laptop sini. Pengen bikin pointers gimana caranya supaya kalian teman-teman bisa dapatkan bukan cuma income tapi passive income di tahun 2021 ini. So check this list out. Nomor satu, kalian harus coba untuk bikin video dan kemudian upload di YouTube. Kenapa saya sebut ini passive income, termasuk passive income? Karena sederhana, video yang udah kita upload di YouTube, misalkan ditonton orang, kemudian kita sudah memenuhi syarat 4.000 jam nonton, kita sudah memenuhi syarat 1.000 subscriber, maka dia akan bisa untuk monetize. Many of you know it. Semua teman-teman sudah tahu, saya anggap sudah tahu tentang ini. Dan kemudian setiap kali monetize, setiap kali dicairkan gitu ya, kan video-video itu nggak akan terhapus. Video-video itu akan tetap ada di YouTube. Selama video kalian ditonton oleh orang, maka selama itulah video kalian akan bisa ngasilin duit buat kalian. Sekali lagi, dalam konteksnya kalian sudah positive monetize dan videonya nggak kena kuning-kuning dan segala macam. Video ini aja nggak monetize kok, jadi at least belum. Saya dulu pernah punya account YouTube otomotif tapi saya udah lupa passwordnya. Saya emang dia udah monetize, jadi ya udahlah. Itu yang pertama, jadi YouTuber creating content on YouTube. Tutorial, ngomong kayak gini, ngobrol sama orang, terus bikin apa sih namanya, sesuatu yang informatif lah, komedi misalkan, itu bisa bikin duit. Nah, nomor dua, investasi apa saja yang kira-kira tahun 2021 ini dianggap lagi oke. Nih, salah satu investasi yang saya nyesel saya withdraw adalah Bitcoin. Bitcoin itu akhir tahun atau menjelang akhir tahun itu nilainya naik luar biasa, jadi 4 kali lipat dari sebelumnya. Saya agak lupa berapa ya, 280 sekian juta, I don't know, saya nggak tahu, karena terakhir kali saya coba investasi Bitcoin itu di angka 138 juta per Bitcoin, per satu Bitcoinnya. Sehingga sekali lagi koreksi saya kalau salah ya, sehingga harusnya misalkan duitnya tetap saya pegang, saya udah untung berlipat-lipat. Itu yang satu. Yang kedua, emas ini, investasi emas ini sudah proven buat saya. Karena tahun 2018 sejak saya kerja di Bali dan kemudian dapat income, saya itu selalu menyisihkan 1 juta. Saya tuh disiplin 1 juta selama 1 tahun. Saya tabungkan emas. Kebetulan 2019, saya mulai kerja itu 2018 Desember. 2019 Oktober saya udah bisa nyairin dengan nominal yang misalkan diterjemahkan jadi rupiah itu sudah jauh lebih sudah naik daripada nominal saat saya nabung. So it's a good investment. Memang tidak terlalu terasa passive income-nya, cuman profit is a profit. Saya dapat profit 900.000 kurang lebih. It's a good profit tuh, karena misalkan kita nabung emas di Pegadaian masih ada biaya admin, biaya apa dan segala macam. 900,000 is a good option, is a good profit. Passive income yang ketiga, potential passive income yang ketiga adalah nyewakan properti. Sekali lagi, seperti yang saya bilang di awal, mungkin tidak semua dari poin yang saya buat ini bisa langsung dilakukan, bisa langsung dapat duit. Sebagian butuh modal dan butuh waktu. Properti juga kayak gitu. Di Bali, for example, orang yang punya tanah itu nyewakan tanahnya, orang yang punya bangunan itu ngekoskan bangunannya, rumahnya, misalkan kontrakan yang saya tempati ini itu bisa diharga sekian puluh juta dalam 1 tahun. It's a good thing. Cuman emang harus diakui, misalkan nggak ada penghuninya, misalkan nggak ada orang yang kontrak, kita harus maintain. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Tetap keluar duit untuk perbaiki genteng, masang tandon lah, mungkin ada elektrik yang rusak, lampu listriknya rusak, apapun segala macam, just whatever it is, sehingga saat nanti orang menempati bangunan tersebut, orang menempati tanah tersebut untuk kontrak, itu udah siap. It's a passive income. We don't have to work, we don't have to kita nggak usah
nggak usah berat-berat kerjanya, cuman ya itu modalnya besar. Oke, it's a huge model that you need to have before you rent your property. Nomor 4, jual stok foto. Saya mengadaptasi konten ini dari beberapa sumber. Salah satunya yang passive income adalah stok foto. Pekerjaan saya adalah seorang digital marketing. Saya punya account dari kantor saya yang punya akses ke stok foto, website stok foto. Website stok foto itu apa sih? Website di mana mereka menyediakan foto-foto high definition, kualitasnya gede-gede, bagus-bagus, untuk diakses secara gratis tapi dengan bayar di awal. Misalkan Fajar Ardiansyah punya account di Deposit File misalkan, itu salah satu website. Deposit File ini berharga kalau nggak salah $100 dalam 1 tahun, masa berlakunya 1 tahun. Nanti kita bisa dapat kuota 100 foto, kita bisa akses. Nah, kalian bisa ngejual foto-foto kalian, terutama kalian hobi fotografi, misalkan pakai HP lo bisa. HP sekarang kameranya lebih bagus. Nanti didaftarkan dan ditaruh di deposit file dengan judul-judul tertentu, dengan tag-tag tertentu. Nanti setiap orang yang ngakses foto itu akan jadi duit buat kalian. Jadi misalkan saya adalah fotografer, Fajar Ardiansyah Fotografi, misalkan saya daftar ke deposit file, saya taruh foto saya di situ. Stok foto, ada foto mungkin nggak tahu, foto pemandangan, foto mobil misalkan dengan kualitas yang bagus. Setiap orang yang download foto saya akan dapat kompensasi berapa $. It's a passive income. Apalagi misalkan foto itu di-download berkali-kali, it's a good income for us. Cuman ya gitu, butuh waktu dan butuh reputasi. Yang kelima ya saya lupa, franchise. Well, ini adalah salah satu cara untuk passive income tapi dengan modal yang gede. Tapi di Bali contohnya itu udah banyak franchise-nya. Misalkan franchise ayam goreng di sini tuh udah banyak. Kalian butuh beberapa puluh atau beberapa ratus juta, saya nggak tahu, untuk buka franchise. Lagi-lagi it's a passive income karena kalian nggak harus langsung terjun sebagai orang yang bekerja di situ, tapi kalian nanami modal sehingga kalian harus hire, kalian harus pekerjakan orang untuk untuk nunggu itu franchise, warung, toko, or whatever, just ayam goreng, terserah masakan, sehingga tiap bulannya ada income yang masuk. Sekali lagi, ini bukanlah income yang cepat menurut saya ya, karena kita sendiri butuh modal dan belum tentu orang juga mau beli gitu. Sehingga it's a matter of marketing. Dan yang terakhir, menyewakan kendaraan. Menyewakan kendaraan ini belakangan jadi tren dari teman-teman saya yang tinggal di Bali karena mungkin mereka di lay off dari pekerjaan mereka dirumahkan dari pekerjaan mereka, tapi mereka punya kendaraan dan tagihan yang datang bersamaan. Mereka harus muter otak. Mereka punya, beberapa dari teman saya punya mobil, sehingga mobilnya disewain nih buat orang-orang yang mau pakai, sewa per hari, per bulan, or whatever, asal semua cicilannya dan tagihan-tagihan tetap terpenuhi, tetap terbayar. So those are the points that I can give you dalam rangka gimana caranya dapat passive income di 2021. Mari kita resume. Yang pertama, jadi videographer, upload di YouTube, sehingga konten-konten yang kalian upload di YouTube bisa kasih uang, bisa termonetize dalam konteks akun kalian sudah hijau ya, sudah memenuhi memenuhi syarat, memenuhi kaidah monetize per YouTubean, sudah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Yang kedua, bisa investasi emas, investasi reksadana, investasi Bitcoin, mobil klasik juga bisa sih investasi, cuman ya gitu agak, karena saya tidak ahli di bidangnya. Yang ketiga, nyewain properti. Misalkan kalian punya rumah atau tanah yang bisa disewakan, it's going to be a very good asset for you. Jual stok foto ke situs-situs deposit file, stok foto, terus apalagi ya, alami foto, banyak lah. Terus yang kelima ada franchise. Misalkan kalian berniat untuk bikin restoran franchise waralaba, bikin yang Maret itu,
Kemudian at last but not least, misalkan kalian punya mobil dan tahunnya masih cukup muda, kalian bisa sewain kendaraan kalian. So I really do hope that helps. Thank you very much. I'll see you next time. Bye bye.